Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini Allah telah menghidupkan kita kembali dari kematian yang sementara. Karena tidur adalah saudaranya mati. Bersyukur kita kepada Allah karena setelah Allah bangkitkan dari kematian kita yang sementara, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita iman, Islam. Allah masukkan ke dalam dada kita sehingga kita peka dengan panggilan Allah. Allah memanggil dengan suara muadzin, Allahu Akbar. Allah yang pantas dibesarkan. Hayya 'alas shalah. Mari kita tegakkan sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita hidup di dunia ini mencari kemenangan, mencari keberuntungan, mencari kesuksesan. Allah subhanahu wa ta'ala panggil kita agar kita sukses hidupnya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kita bisa sholat subuh berjamaah, dan selepas itu kita bisa duduk bersama di taman-taman surga. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan, jika kalian melewati taman-taman surga, maka petiklah buah-buahnya. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga? Adalah majelis dzikir, majelis ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar harus selalu kita syukuri, harus selalu kita jaga, harus selalu kita kembangkan, ya, supaya kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani rahimakumullah. Untuk itu maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhenti, ya, untuk selalu menguji kepada kita. Apakah kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah limpah ruahkan kepada kita? Salah satunya adalah Allah memerintahkan kepada kita suatu perintah, ya, agar kita taat kepada Allah, dan Allah mengatur kita agar kita meninggalkan sesuatu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di balik perintah ada kejayaan, dan di balik larangan Allah ada bahaya, supaya manusia lebih bersyukur kepada Allah dan bersabar menghadapi segala ujian. Nah, salah satunya ayat yang saya baca di
ayat pertama juz 4. Kalau juz 4 dibuka, yang pertama itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil, dan seterusnya ya. Ini anak-anak santri tahfidz harus hafal. Lan tanalul birra hatta, ya, kalian tidak sekali-kali tidak akan mencapai suatu kebajikan. Lan tanalul birra, kalian sekali-kali tidak akan mencapai suatu birra, suatu kebajikan. Hatta, sehingga tunfiku, kalian menginfakkan mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kecintaan kepada kita perkara-perkara yang disukai oleh manusia, disukai oleh nafsu manusia. Apa itu perkara-perkara yang disukai oleh nafsu manusia? Hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, ya. Ini pertama yang paling disukai oleh manusia, ya, itu adalah an-nisa, ya, terutama kaum lelaki, ya, kaum Adam, ya. Hubbus syahawati minan nisa, ya, diberikan satu kecintaan kepada manusia, ya, kepada lelaki ini terutama, ya, perempuan itu, ya. Perempuan itu dijadikan oleh Allah itu dunia, suatu hiasan, ya. Ya. Jadi dunia ini kalau tidak ada perempuan itu tidak indah. Karena apa? Perempuan itu adalah hiasan di dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu orang yang normal, ya, seorang laki-laki yang normal itu pasti senang, ya, kalau sama perempuan, itu kan, nisa. Tetapi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan bagaimana cara menyukainya, bagaimana caranya untuk memperolehnya, bagaimana cara untuk memuliakannya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Yang kedua, kecintaan seorang manusia, kesukaan manusia, ya, rasa cinta yang Allah tanamkan pada diri seorang manusia. Yang kedua setelah wanita, istri, ya, setelah istri adalah anak. Jadi seseorang yang normal pasti dia sangat mencintai anaknya. Kecuali kalau tidak normal, kok ada orang tua tega bunuh anaknya, itu kan sudah di luar nalar, ya, tidak normal. Berarti ada sesuatu yang terlarang, yang dilanggar, ya, mungkin bisa jadi karena malu anak zina dan seterusnya, ya. Wal qanatiril muqantharah, ya. Qanatiril muqantharah itu artinya adalah harta yang banyak. Setiap orang itu mesti senang, ya, kepada harta. Senang kalau hartanya banyak. Bahkan sudah punya mobil satu pengen dua, punya tumpakan satu pengen dua, gitu, ya. Istri satu pengen dua, rumah satu pengen dua, begitu seterusnya, ya. Itu pasti itu, ya. Itu sebelum tanah nyumpel pada mulutnya, gitu, ya, artinya kematian tiba,
itu pasti manusia itu selalu digoda ya dengan harta. Muqantarat hubbu syawati minan nisa wal banin qanatiril muqantarah, ya, harta yang banyak. Harta yang banyak apa saja? Minadz zahabi, emas, ya, zahab, ya. Emas itu orang senang, bahkan banyak ya dipakai untuk perhiasan wanita, ya, semuanya tambah cantik gitu ya. Bahkan orang laki-laki juga senang ya, disimpan dalam bentuk batangan sebagai harta, ya. Zahabi wal fiddah. Yang kedua adalah perak, wal khailil musawwamah. Yang selanjutnya adalah kuda pilihan. Ini suaranya udah keras, nggak pakai ini aja ya. Ya, kuda pilihan. Wal an'am, dan ternak, ya. Jadi binatang itu ada dua ya di sini. Ya. Dalam surat yang lain Allah berfirman, wa minal an'ami hamulatau wa farsha. Ya. Jadi hewan itu ada yang berfungsi bertindak sebagai hamulah, ada yang sebagai farsha. Nah, ada yang bertindak sebagai pedaging binatang ternak yang dikelola untuk menyiapkan untuk disiapkan menjadi makanan, ya, daging, pedaging. Ada juga yang disiapkan sebagai kendaraan. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqakumullah. Nah, tapi tiap-tiap mereka adalah merupakan rizki yang thayyibah, ya, yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa kaitannya dengan lantanalul hatta, ya, lantanalul birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak memperoleh, ya, tidak sampai suatu kebajikan apabila dia atau sehingga dia menafkahkan apa yang kalian cintai. Nah, kalau istri itu tidak, cara menafkahkannya itu tidak seperti orang ini, Allah menguji kecintaan kepada istri, mungkin lagi dicintai kemudian Allah panggil gitu ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tsamarati. Ini salah satu cara Allah menguji kecintaan kita kepada istri. Tapi ada juga para sahabat Nabi, ya. Ini di mata kita mungkin aneh ya. Tapi pernah terjadi pada saat hijrah Rasul dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Ya. Di situ ada Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang sangat kaya raya, tapi beliau adalah seorang yang sangat berjasa dalam perjuangan Islam. Tidak bain-bain ya kalau beliau menginfakkan hartanya luar biasa. Satu hari ketika beliau hijrah ke Madinah, maka begitu kecintaan orang-orang Ansor terhadap orang-orang Muhajirin, bahkan ada seorang Ansor yang punya istri lebih dari satu, ya. Itu menawarkan salah satu istrinya, ya, untuk kemudian dicerai dan akan diberikan kepada sahabatnya. Itu sampai seperti itu, ya, mengorbankan apa yang ia cintai untuk memberikan pelayanan, ya, kepada orang-orang Muhajirin yang sedang hijrah pada saat itu. Artinya apa di sini? Istri saja, ya, dikorbankan, ya. Ini hadirin rahimani
warahmatullah. Kemudian yang terkait dengan bulan ini ya, yaitu bulan Zulhijjah ya. Maka salah satu dari kecintaan yang ada pada ayat tadi kan kita suka pada hewan ya, kepada ternak ya. Entah itu sebagai harta kekayaan atau dia sebagai kesukaan tunggangan ya. Karena kuda sekarang itu itu menjadi tunggangan yang mewah sekarang ya. Orang yang punya kuda yang bagus itu ya. Jadi ada hewan yang memang disediakan sebagai tunggangan, ada juga yang sebagai ternak. Nah ini juga Allah Subhanahu wa taala uji kecintaan ini. Lebih cinta kepada siapa? Kalau kemarin ya kita bahas bagaimana cara Allah menguji Nabi Ibrahim ketika baru pulang bertahun-tahun dari dakwahnya, melihat di rumah ada seorang anak yang sedang balik dan sangat menarik dilihatnya ya. Anak yang sedang mulai akil gitu ya, itu lagi sangat menariknya ya. Seorang tua yang lama tidak bertemu dengan anak itu sudah pastilah ya sangat rindu kepada anaknya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Ibrahim itu lebih cinta kepada Allah apa lebih cinta kepada anaknya? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya. Jadi risalah ini bukan dimaknai bahwa kalau korban zaman dulu itu adalah nyembelih anak, bukan. Ya. Karena pernah terjadi seorang ibu ya yang menyembelih anaknya tahun sekian ya, pernah terjadi geger-geger ya. Karena memaknai begitu ya, anaknya dikorbankan, disembelih kan pernah itu terjadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa risalah korban yang terjadi ini menunjukkan betapa Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah. Diberi mimpi ya, untuk menyembelih kepada anak. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, kekhawatiran Nabi Ibrahim jangan-jangan nanti Ismail menolak ya, kan gitu ya. Ini kan sesuatu perintah yang tidak wajar dalam pikiran manusia. Kenapa anak yang sedang akil balik begitu sedap dipandang, menyenangkan itu suruh disembelih ya kan? Maka dikasih mimpi lagi, wah yakin sekali ini perintah Allah. Maka didialogkan dulu kepada anaknya Ismail ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tar. Qala ya apa ifhal ma tufaru, if'al ma kerjakan apa yang Allah perintahkan, matu maru. Ya, jadi ayat itu menunjukkan ketika Ismail sudah mulai balik, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ya melalui mimpinya untuk menyembelih kepada Ismail. Ya. Apa kata-kata yang keluar dari Nabi Ibrahim? Ya. Bagaimana? Fanzur madza taro. Ya, bagaimana pendapatmu wahai Ismail terhadap perintah Allah ini? Maka jawab daripada Ismail, ifhal ya, lakukan wahai abdi apa yang Allah perintahkan. Satajiduni, maka engkau akan mendapatkan aku ya, minas sabirin, menjadi orang yang sabar, orang yang patuh. Ada enggak kira-kira ya kalau
orang sekarang diperintah kepada anaknya menawarkan, wahai anakku, ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, gitu ya. Kira-kira jawaban anak sekarang itu gimana? Oh, sebelum nyembelih aku sembelih duluan kan gitu ya. Ya. Tapi bagaimana jawaban Ismail? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, perintahnya jelas. If'al ma tu'maru. Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, wahai ayahku, kan gitu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka pasti engkau akan mendapati aku menjadi orang yang taat, orang yang sabar, orang yang tunduk, orang yang patuh. Siap kalau bahasa kita ya. Siap disembelih ya. Tapi kalau orang tua mendengarkan anak yang begitu taat seperti itu, kalau kita ngeloloh dulu ya, mesti kita nangis duluan ya. Malah kalau berontak malah tambah marah mungkin ya. Tapi kalau ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka apa substansi perintah ini? Ya, substansi perintah ini adalah kita mengorbankan apa yang kita cintai tadi, lantana lul birro hatta tunfiku mimma tuhibbu. Ya. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati. Ya. Karena harta itu banyak boleh, ya. Tidak ada yang melarang. Ya, harta banyak boleh. Tapi yang tidak boleh adalah masuk ke dalam hati. Ya. Ya, masuk ke dalam hati dan menjadi tujuan hidup. Ya. Seolah-olah inilah sesungguhnya tujuanku sudah tercapai, rumahku sudah bagus, istriku sudah banyak, mobilku sudah banyak, gitu ya. Seolah-olah maka inilah aku sukses gitu ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sukses ukurannya bukan itu, ya. Sekarang ini banyak berkembang di masyarakat, ya. Pengertian sukses apabila sudah bekerja ya di tempat yang keren, pulang kampung bawa mobil, ya, istrinya cantik, pasti ya kebanyakan masyarakat kampung mengatakan, dia sudah sukses kan gitu ya. Bahkan ada yang lebih dari itu, wis dadi wong gitu ya. Ya kan, wis dadi wong, wis sukses ya. Jadi kebanyakan orang mengukur sukses itu kaya itu ya, bojone ayu gitu. Pekerjaannya keren gitu, sukses ya. Naudzubillah min dzalik ya. Ini adalah kekeliruan yang sangat-sangat fatal. Ya. Mengapa merupakan kekeliruan yang sangat-sangat fatal? Karena mengukur sukses semata-mata dunia, ya. Padahal dunia bukan tujuan, dunia itu alat, ya. Apabila kita tidak dapat menggunakan dunia untuk mencari akhirat, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat yang sesat-sesatnya. Ya. Ini hadirin rahimani rahimakumullah. Akidah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita supaya kita yakin kepada akhirat, ya. Kebanyakan manusia yakinnya kepada dunia, ya, sehingga memandang akhirat itu ya nanti urusan akhirat kalau sudah masuk akhirat. Wah, siki masih di dunia kok ngurusi akhirat, ya. Ada enggak ya kayak gitu, ya. Nah, ini akidah yang tersesat-sesatnya, ya kan. Hadirin rahimani rahimakumullah, percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, orang pasti akan mati. Ya kan gitu. Orang yakin ya mati, yakin ya mati. Untungnya kalau kita yakin mati, maka nanti di akhirat ya kita akan hidup dengan matlamatnya, ya, mendapatkan kemuliaan, keselamatan. Tapi yang kematiannya dengan tidak membawa keyakinan, ya, maka itulah
mulai disidangkan perkaranya, ya. Jadi perkara di dunia kecil, ya. Ada orang yang dikasih masalah di dunia, kemudian dia frustasi, wah daripada hidup gini mati saja sih genah, ya. Seolah-olah nek wis mati rampung urusan. Naudzubillah min dalik, mati justru awal disidangkan urusan manusia, ya. Awal disidangkan urusan manusia, ya. Nah, oleh karena itu hal ini penting sekali, ya, memahami tentang hidup dan kehidupan supaya kita tidak terjebak. Persoalan kurban saja, ya, walaupun jelas-jelas perintahnya fasholli li rabbika wanhar, hendaklah kalian sholat dan sembelihlah kurban. Kaum Dohiriyah meyakini ini wajib karena apa? Perintah wanhar dan sembelihlah kurban, itu, ya. Ya. Tetapi makna yang sesungguhnya dari jumhur ulama ini adalah suatu sebagian mengatakan ini melihat dari perintahnya wajib, ya. Tapi Rasulullah SAW, ya, hanya mengatakan bahwa siapa yang mampu korban tapi tidak berkorban tidak boleh sholat di masjid. Jangan sholat di masjid, ya kan? Ini adalah merupakan sebuah peringatan yang sangat keras, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita yang sudah mampu berkorban, maka sekuat tenaga kita korban, ya. Masih banyak orang yang punya pengertian, lah saya sudah korban tahun yang lalu, sekarang nggak usah korban. Kata siapa, ya? Ya, korban itu tidak sama dengan akikoh. Kalau akikoh cukup sekali, tapi korban, ya, setiap tahun sudah ada kewajiban kita, ya, bagi yang mampu, ya, kita berkorban, ya, sekuat tenaga, ya kan gitu, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga, ya, kita diberikan oleh Allah kelonggaran rezeki, kelonggaran hati. Walaupun kita diberikan kelonggaran rezeki, kalau hati kita tidak longgar, eman-eman lah. Aku lagi bangun rumah, nanti duitnya kurang, ya kan. Eman-eman lah, kan gitu, ya. Kadang-kadang menghantui kita, ya kan. Ini mau persiapan gue beli mobil, ada perintah korban, kan gitu. Itu ujian-ujian Allah. Oleh karena itu maka kita siapkan bahwa perintah Allah adalah yang paling utama dan yang perlu diutamakan. Yang lain-lain adalah bagaimana kita siapkan untuk lancarnya kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.